penting ya, karena memang hukum itu sendiri kan sebagai salah satu daripada aspek yang dapat memastikan bahwa perusahaan itu melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nah, sehingga seluruh aktivitas perusahaan tentu akan berkaitan dengan aspek-aspek hukum ya. Nah, aspek-aspek hukum apa saja ya, tentu aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perseroan terbatas ya, aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sektor daripada perusahaan itu, di mana perusahaan itu melakukan kegiatan usahanya ya. Itu. Yang paling utama tentu hukum yang mengatur tentang perseroan terbatas, Undang-Undang PT ya, Undang-Undang PT. Kemudian kalau perusahaan itu merupakan perusahaan yang terbuka, emiten atau perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar modal, ya tentu peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur tentang emiten dan perusahaan publik ya, Undang-Undang pasar modal misalnya ya, undang-undang yang berkaitan dengan OJK, peraturan-peraturan bursa efek, peraturan-peraturan yang terkait dengan merger, acquisition, takeover, tender over, dan lain-lain. Nah, kalau sektornya perbankan ya tentu berkaitan dengan perbankan. Kalau berkaitan dengan asuransi, asuransi begitu ya. Oh ya, karena di dalam perusahaan itu ada yang namanya in-house lawyer ya, atau legal counsel mereka. Mereka punya in-house legal counsel, jadi kayak departemen hukumnya lah ya. Nah, mereka tentu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama dan mengerti tentang aspek hukum yang ada di dalam yang mendasari kepada perusahaan itu sendiri ya. Jadi karena nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan atau banyak hal-hal yang harus disiapkan oleh lawyer perusahaan ini ya, untuk memastikan agar ketika perusahaan itu melakukan aktivitas misalnya pengembang usaha, pembukaan pabrik baru ya, penambahan tenaga kerja, joint venture. Nah, ini lawyer yang ada di dalam itu yang nanti akan membantu dalam mempersiapkan semua langkah dan aspek hukum yang diperlukan supaya perusahaan itu tidak mendapatkan masalah di belakang hari. Tergantung sebenarnya. Yang pertama, mereka pasti punya tim hukum sendiri internal ya, yang sebenarnya mereka itu adalah pegawai lah ya, pegawai perusahaan, mereka tiap hari ada di sana. Tetapi kalau ternyata perusahaan itu menghadapi atau ingin melakukan suatu kegiatan usaha atau transaksi yang besar, nah biasanya mereka akan sewa lawyer di luar, external lawyer namanya ya, atau mereka meng-hire bulanan gitu atau tahunan, tergantung kebutuhan mereka, adalah kantor-kantor hukum yang bisa membantu mereka. Dan mereka biasanya kalau besar-besar itu punya banyak lawyer untuk transaksi dalam negeri, internasional, tergantung kebutuhan mereka gitu. Ya, jadi itu mereka biasanya akan selalu punya lawyer-lawyer yang sifatnya adalah lawyer independen gitu ya, yang bukan pegawai mereka. Ya. Dan kalau perusahaannya besar ya, perusahaannya itu adalah holding companies ya, atau perusahaan itu punya kegiatan usahanya di luar negeri ya, pasti mereka akan memerlukan banyak lawyer. Dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu lawyer yang internal mereka ada departemennya ya, tapi yang eksternal mereka banyak untuk lawyer yang ngurusin pengadilan, untuk lawyer yang mengurusin tentang keuangan, transaksi keuangan, pinjaman mereka perlu lawyer yang mungkin berkaitan dengan transaksi-transaksi di luar negeri, mereka pasti nunjuk lawyer yang di luar juga, begitu ya, pasti banyak.